Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Sobat IB dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak mentadabburi Al-Quran bersama-sama, karena hanya dengan mentadabburi Al-Quran hati kita akan tenang, hati kita akan tersirami hikmah-hikmah Al-Quran. Suatu ketika azan sudah dikumandangkan, azan subuh, itu menunjukkan bahwa waktu subuh sudah datang. Bilal pun azan. Dan ternyata ketika sudah azan, Rasul belum juga datang. Dan bahkan para sahabat yang lain semuanya itu sudah selesai melaksanakan sholat fajar, sholat qobliyah subuh. Tengok kanan, tengok kiri, kok Rasulullah belum datang. Akhirnya Bilal pun datang kepada Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah, yang kebetulan rumah Rasul itu dekat dengan masjid. Beliau tok, salam, assalamualaikum. Dan ketika telah mendapatkan izin Bilal untuk masuk ke dalam rumah Nabi, beliau pun masuk. Dan ternyata Bilal mendapati Rasul dalam keadaan masih duduk di tikar. Dan beliau mendapati Rasul dalam keadaan matanya merah bengkak dan menangis. Tanyalah Bilal kepada Rasul, nopo kok jenengan itu nangis sampai bengkak tersiak-siak seperti ini? Rasul pun menjawab, barusan Jibril datang kepada saya. Dan saya menemui Jibril, dan Jibril pun membacakan ayat-ayat Allah, diantaranya surah Ali Imran ayat 190, 191. Jibril membacakan kepada saya, Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit, bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan sesungguhnya dalam silih bergantinya siang malam, la ayatil liulil albab, itu merupakan sebuah tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Siapa itu orang-orang ulul albab yang mau berpikir? Alladzina yadhkurunallaha. Orang itu, ulul albab itu adalah orang yang senantiasa mengingat kepada Allah, baik dalam keadaan kiaman, berdiri, waqu'udan, duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, senantiasa dia juga memikirkan penciptaan Allah, langit, bumi, dan isi-isinya. Seraya dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, duh Gusti, semua yang Engkau ciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Kemudian Nabi pun terdiam. Dan sahabat Bilal pun bingung, campur kagum. Sahabat Bilal pun juga terdiam. Dia merenungkan dan sesekali tanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, betapa indahnya ayat Al-Quran ini yang dibacakan oleh Jibril. Lantas kenapa kok engkau itu menangis, padahal ayat ini sungguh indah sekali? Akhirnya Rasul pun menjawab, saya takut nanti akan datang suatu masa di mana umat-umatku sudah tidak lagi membaca ayat-ayat Allah. Sudah tidak lagi yang membaca, sudah tidak ada lagi yang memahami ayat-ayat Allah. Yang sudah membaca, memahami, saya takut umat-umatku nanti tidak ada yang mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat IB dimanapun Anda berada, pertanyaan kepada kita semua yang sudah perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah di antara kita itu termasuk orang golongan
yang ditangisi oleh Rasulullah atau tidak. Perlu kita sebagai seorang manusia yang mempunyai hati nurani, kita tahu, kita paham perasaan Rasul bagaimana saat itu beliau menangis. Tidak mungkin beliau menangis ketika hamba-hambanya itu selamat dan masuk surga, tidak mungkin. Pasti ketika beliau menangis tidak tega memikirkan umatnya yang nanti akan datang, pasti itu adalah sesuatu yang sangat genting yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk golongan yang ditangisi oleh Rasul ataupun tidak? Jadi intinya, garis besarnya dari poin ayat 191 itu adalah orang-orang yang senantiasa selamat, orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dalam keadaan qiyaman, qu'udan, wa ala junubihim. 3 keadaan ini itu disebutkan oleh malaikat Jibril itu kenapa? Karena segala aspek kehidupan kita sehari-hari tidak akan terlepas dari berdiri, duduk, tidur. Mungkin antum kalian semua sekarang sedang duduk melihat HP, melihat ceramah, nyimak ceramah, atau mungkin antum semua sekarang dalam keadaan berbaring, nyantai habis sholat duha, mendengarkan ceramah, atau mungkin di antara kalian sekarang lagi berada di luar sedang berdiri. Berdiri, duduk, berbaring, itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang tidak terlepaskan dari kita semuanya setiap hari. Dan Rasulullah sampaikan, orang yang senantiasa ingat zikrullah kepada Allah dalam keadaan qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubi, maka dia termasuk orang yang selamat dunia dan akhirat. Dan tentunya perihal zikrullah itu bukan hanya sekedar mengucapkan di dalam lisan kita. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Tidak hanya itu. Betul, itu adalah upaya ikhtiar kita sebagai hamba Allah untuk menjadi hamba yang zikrullah. Tapi ternyata di sisi lain dikatakan sebagai zikrullah itu adalah mengingat perintah-perintah Allah. Kita melaksanakan perintah Allah. Kemudian kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau garis besarnya itu seimbang dengan konsep takwa. Yang mana konsep takwa itu kan disampaikan oleh para ulama, disampaikan dalam Al-Qur'an berbagai versi. Tapi intinya ulama menyimpulkan takwa itu adalah takwa itu menjalankan perintah-perintah, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat 191 ini intinya seorang manusia, seorang hamba Allah, mukmin, muslim yang ingin selamat dunia akhirat, seyogyanya dia harus senantiasa mengupgrade status keimanannya, mengupgrade status keislamannya. Dan diantaranya adalah ada 2 pilihan kita hidup. Seorang manusia itu tidak pernah dituntut oleh Allah, tidak pernah diatur oleh Allah, kamu harus A ataupun B, tidak. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa menjadikan malaikat itu malaikat yang beriman, bertakwa, tunduk, patuh terhadap Allah, dan malaikat itu tidak pernah berdosa dan bermaksiat. Tapi ada hal yang berbeda, hadirin. Allah memberikan pilihan kepada 2 ciptaannya, yaitu manusia dan jin. Allah memberikan kebebasan kepada manusia dan jin. Qulil haq, qul al-haqqu mir rabbikum. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umat-umat kamu bahwa setiap kebaikan, setiap kebenaran itu adalah datang dari Allah. Faman syaa fal yu'min. Ketika kamu, umat-umatmu itu memilih beriman, silahkan beriman. Faman syaa fal yakfur. Jika umatmu itu memilih untuk kufur, silahkan kufur. Saya tidak membebani mengatur kalian semua untuk beriman ataupun kufur. Itu pilihan Anda. Tapi sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad, kita harus berpikir, setiap pilihan yang kita pilih tentunya kita pasti harus bertanggung jawab dengan pilihan kita.
Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan tentunya ketika kita telah menyatakan Islam, artinya kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Yang mana kata Islam itu diambil dari kata aslama yuslimu Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Artinya menyerahkan diri, apapun yang terjadi, apapun yang diperintahkan, apapun yang diberikan tanggung jawab kepada kita semua, no comment. Kita harus menerima sepenuhnya. Sami'na wa ata'na, siap kami dengarkan, kami kerjakan. Tidak ada kata, kenapa ya saya diperintahkan sholat, kenapa saya diperintahkan untuk berpuasa. Cukup dikatakan orang beriman itu mengatakan siap, saya kerjakan, saya jalankan. Dan perlu kita ketahui hadirin, sobat IB dimanapun Anda berada, selama 14 abad umat muslim tidak pernah memakan daging babi. Dan ternyata siapa tahu, ternyata di dalam daging babi itu terdapat kemudaratan cacing pita. Dan cacing pita baru ditemukan, diketahui di akhir abad 18. 14 abad yang lalu umat muslim, umat yang beriman tidak pernah bertanya kenapa Allah mengharamkan kita untuk makan babi. Siap, ya Allah saya taat, tunduk patuh terhadap perintahmu. Ternyata setelah 14 abad berjalan, ada rahasia yang terkuat kenapa Allah melarang untuk memakan daging babi. Oleh karena itu, sobat IB dimanapun Anda berada, maka pertanyakanlah kepada diri kita masing-masing, beranikanlah bertanya, apakah di antara kita itu termasuk orang yang ditangisi oleh Rasulullah ataupun tidak. Dan marilah kita senantiasa terus memperbarui keimanan kita, keislaman kita secara kafah. Karena hanya dengan Islam yang kafah, itu akan kita menjadi seorang hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Dan Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah iman, berislamlah kalian dalam keadaan Islam yang kafah, yang sempurna, tidak ada keraguan totalitas. Mudah-mudahan kita semua termasuk seorang hamba manusia yang senantiasa beruntung dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.